Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Berikan waktu 1 jam saja untuk memuji menyembah Tuhan, untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari berikan waktu yang terbaik bagi Allah kita, bagi Bapa kita, Raja kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami akan pergunakan waktu-waktu ini ya Tuhan dengan baik. Kami mau dekat pada Engkau. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau berkuasa bertahta ya Tuhan atas kehidupan kami. Engkau yang menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tak mampu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau berbicara. Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami umat-Mu. Dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah jamahan-Mu itu nyata. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka
yang bersuka citalah. Amin Tuhan, haleluya. Di dalam Tuhan ada sukacita yang besar, ada kelepasan. Mari senanglah hati kita ketika kita dalam Tuhan. Mari semua yang letih, lesu dan beban berat, datanglah kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Mari katakan semua yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang pada Tuhan. Kita mendekat pada kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Amin Tuhan. Hati kami senang di hadapan-Mu Tuhan. Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Sekali lagi, senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, sukacitaku
selamanya. Amin Tuhan, haleluya. Ku diberi kuasa, haleluya. Setiap kita sudah diberikan kuasa yang besar oleh Tuhan. Mari pergunakan kuasa itu, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Katakan ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Terima sembah kami. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang,
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku,
sembah kami, hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, kami menyembah Kau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Ini kami anak-Mu, kami sedang menyembah-Mu, kami sedang meninggikan-Mu. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini meneguhkan kami, menegur kami, menasihati kami Tuhan, mengajar kami di dalam segala kebenaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami sehingga firman yang dibagikan bisa menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu gini, siapa di sini yang pernah bertengkar? Pasti ya. Pasti di sini kita pernah bertengkar ya. Baik dengan adik kakak ya, baik dengan saudara ya, atau dengan tetangga, dengan teman sepelayanan, kita pun ada konflik untuk bertengkar. Tidak ada satu orang pun ya di dunia ini yang tidak ada konflik, tidak ada potensi konflik dengan sesamanya, nggak ada. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang berhubungan dengan satu dengan yang lain. Kecuali kalau misalnya tinggal sendiri ya mau konflik sama siapa ya, mau bertengkar sama siapa, nggak ada. Kenapa seperti itu sih? Karena gini, kadang-kadang ya, yang kita anggap sebagai kebenaran oleh orang lain belum tentu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh, mungkin saya parkir mobil ya, parkir mobil mundur segala macam. Saya rasa saya ini sudah lurus ya, parkirnya sudah lurus, parkirnya sudah betul ya. Dikomplain sama istri saya ya. Ini kurang kanan, kurang mundur ya. Menurut saya sudah benar, ya, tapi menurut istri saya kurang benar. Ya. Atau lagi ya, kalau misalnya istri saya mungkin masak atau segala macam, ya, mungkin menurutnya sudah pas ya, tapi mungkin menurut saya keasinan atau kurang manis atau segala macam. Kebenaran kita kadang-kadang nggak sama dengan kebenaran orang lain. Yang menurut kita benar belum tentu dianggap benar oleh orang lain juga. Makanya ya, di dalam hidup ini kita ada potensi untuk berkonflik dengan setiap orang. Mari kita sama-sama belajar ya dari Paulus. Bagaimana agar kita bisa mengatasi konflik yang terjadi. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kitab 2 Korintus ini bagus sekali. Ini adalah awal hubungan yang baru. Awal hubungan yang baru antara Paulus dengan jemaat di Korintus. Kenapa saya ngomong seperti ini? Awal hubungan yang baru. Karena seperti ini, di 1 Korintus ya, Paulus ini banyak menegur jemaat di Korintus. Apa sih tegurannya? Tegurannya ya, kalau misalnya kita bisa lihat ya, di 1 Korintus 5 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 1. Paulus menegur gini ya. Memang orang mendengar ya, bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Waduh, ini ngeri. Paulus menegur jemaat di Korintus. Kamu itu punya incest. Kamu gak boleh seperti ini. Bahkan ya, di bangsa-bangsa lain tidak ada yang seperti ini. Luar biasa, tegurannya keras. Tensinya tinggi ya. Kita lihat lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang ditegur oleh Paulus? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi gini, Paulus menegur jemaat di Korintus karena gini, jemaat di Korintus ini sedikit-sedikit lapor kepada pihak yang berwajib.
Misal ya, ada satu gesekan dengan jemaat yang lain ya, langsung lapor. Jemaat di Korintus itu kayak gini ya. Ada orang kaya, ada orang budak ya, ada orang yang miskin ya. Ada yang jabatannya tinggi, ada yang tidak. Kalau misalnya yang jabatannya tinggi ini tidak dihormati, misalnya di persekutuan, maka dia marah dan dia melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal-hal sepele seperti ini. Makanya Paulus menegur ya. Kenapa kamu tidak suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Paulus menegur jemaat di Korintus. Kamu itu sering sekali ya merasa diri tinggi ya. Kamu lebih merasa dihormati segala macam. Kalau tidak dihormati dia akan lapor. Terutama kalau misalnya ada kebangsaan Romawi segala macam yang mereka mungkin ya merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati. Mereka suka lapor. Paulus menegur hal ini. Kita lihat lagi. Apa yang ditegur lagi? 1 Korintus 8 ayat 1. 1 Korintus 8 ayat ke-1. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kamu membangunnya. Paulus menegur jemaat di Korintus tentang daging persembahan berhala. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat sejarah ya, di tiap pasar di jemaat di Korintus ya, di tiap pasar di kota di Korintus itu ada kuil. Ada kuil. Jadi sebelum daging ini dijual beli di pasar ini, daging ini dipersembahkan dulu kepada dewa. Jadi ketika orang beli, sebetulnya daging ini adalah daging hasil persembahan kepada dewa-dewa seperti ini. Paulus menegur hal ini. Ini bukan hanya pengalaman berbelanja ya. Ini bukan hanya pengalaman, oh ya aku beli, enggak. Ini juga merupakan pengalaman spiritual. Kenapa? Karena dagingnya dipersembahkan kepada berhala dulu. Paulus menegur hal ini. Tapi yang luar biasa gini. Jemaat di Korintus ini banyak hal ditegur oleh Paulus ya. Mulai hubungan tadi ya, ada anak yang tidur dengan istri ayahnya ya. Ada yang sering berselisih secara hukum, ada makanan persembahan berhala. Tapi ingat, jemaat di Korintus ini bukan jemaat yang menerima gini. Oh iya aku salah, minta ampun, mari kita hubungi perbaiki hubungan ini. Enggak. Jemaat di Korintus ketika ditegur, dia malah nyolot balik. Dia malah marah kepada Paulus yang menegur. Kita lihat ya, 2 Korintus 10 ayat 10. Jemaat di Korintus menyerang balik kerasulan dari Rasul Paulus. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Jemaat di Korintus mempertanyakan kerasulan dari Paulus. Kamu siapa berani menegur saya? Kamu bukan 12 murid Yesus langsung. Makanya ya, Paulus di dalam 2 Korintus nanti ayat yang 1 sampai 2 ngomong gini, mari ya kita sama-sama belajar ya. Mari kita sama-sama memperbaiki hubungan ini. Ya. Paulus menegur jemaat di Korintus. Jemaat Korintus menyerang balik Paulus. Ya. Jadi ini sama-sama keras ya. Mari kita sama-sama belajar bagaimana sikap kita untuk menghindari konflik. Atau menyelesaikan konflik yang sudah ada. Ya. Kita akan belajar dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dan semua orang kudus di seluruh Akaya. Yang pertama gini. Ayat yang pertama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus. Paulus mau ngomong gini. Bagaimana caranya kita itu menyelesaikan konflik? Paulus percaya seperti ini ya, bahwa kita itu oleh kehendak Allah kita ada di tempat ini. Paulus ngomong gini, aku oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus. Saya mau tanya, di tempat ini ya, ada nggak yang dari kecil atau misalnya dari SMP atau dari SMA, ya, yang punya cita-cita untuk melayani misalnya di Pelangi Kasih? Aku pengen pelayanan menjadi guru di Pelangi Kasih. Saya rasa kok nggak ada ya.
Saya akan dengan bangga kalau misalnya saya jadi guru di Pelangi Kasih. Saya rasa nggak ada. Atau saya mau jadi pelayanan di gereja. Jadi streamer di gereja. Kayaknya kok juga mungkin ada tapi malu-malu ya. Tapi sebagian banyak orang pasti tidak akan kepikiran sampai situ. Tapi Paulus ngomong gini ya. Oleh kehendak Allah kita menjadi rasul Kristus Yesus. Artinya gini. Ada kasih karunia di dalam hidup kita. Saya aja dulu nggak tahu ya. Ada kota namanya Pasiren tuh nggak tahu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan saya ditempatkan di sini. Paulus itu mau ngomong gini loh. Kita ya, itu punya kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Tiap orang ada di tempat ini kita dipertemukan dengan satu orang, dengan dua orang, dengan yang lain. Mereka itu juga punya kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Jadi, kalau misalnya kita berkonflik dengan seseorang, di tempat ini, di tempat pelayanan atau dimanapun. Sebetulnya kita sedang tidak berkonflik dengan orang tersebut. Kita berkonflik dengan kasih karunia Tuhan di dalam hidup orang itu. Kenapa? Karena orang itu pun punya kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Oleh kehendak Yesus ada di tempat ini. Jadi kalau misalnya ya kita berantem, kita bertengkar, ya kita berkonflik ya. Sadari bahwa orang ini ada kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Ada anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kita sama-sama melayani di tempat ini. Karena tidak ada satu orang pun ya, saya pun nggak tahu ada Pasiren ini nggak tahu. Saya pikir Pasiren ini dekat Pasuruan dulu ya. Nggak tahu ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya ada di tempat ini. Melayani bersama-sama. Jadi yang pertama adalah sadari bahwa kita punya anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Orang lain punya anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya kita berkonflik, sadari ya bahwa orang lain itu juga punya anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kita nggak menyepelekan orang, kita tidak menganggap rendah orang. Ya. Setiap orang punya anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Amin. Yang kedua, Paulus ngomong gini di ayat yang pertama ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita. Dari Timotius saudara kita. Budaya Greko-Roman atau Yunani Romawi itu sangat mementingkan sekali derajat. Sangat mementingkan sekali derajat. Kalau seseorang itu disejajarkan, berarti dia itu sebetulnya sejajar atau sederajat. Timotius, Paulus ngomong, dan dari Timotius saudara kita. Sebetulnya kalau misalnya kita mau ngomong jujur ya, Paulus dan Timotius ini nggak sejajar. Timotius ini adalah muridnya dari Paulus, nggak sejajar. Tapi Paulus di sini ngomong gini, dan dari Timotius saudara kita. Dan ya ayat yang pertama, dari Paulus, habis gitu dikatakan dari Timotius juga. Paulus menyejajarkan dirinya dengan Timotius. Paulus mau ngomong apa sih? Paulus mau ngomong gini, pelayanan Timotius ini adalah penting bagi aku. Tidak ada satu orang pun ya yang harus merasa super power di dalam sebuah pelayanan. Kita ada kerjasama tim. Pelayanan, pekabaran Injil ya, itu bukan hanya harus dilayani oleh satu orang, dua orang, enggak. Oleh seluruh tubuh Kristus. Makanya Paulus ngomong gini, dari Paulus juga dari Timotius di dalamnya. Paulus menyejajarkan dirinya dengan Timotius. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, Paulus menasehati dengan jelas ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12, bahwa Timotius ini masih muda. Tapi Paulus enggak gengsi. Ya. Paulus menyejajarkan dirinya dengan Timotius. Harusnya, kan enggak ya, harusnya dibuat di ayat lain atau misalnya di paragraf lain. Tapi Paulus menyejajarkan dirinya dengan Timotius. Karena apa? Karena di dalam pelayanan tidak ada satu orang pun yang hebat. Semuanya adalah rekan, semuanya adalah teman, semuanya adalah karya Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Jadi kalau Akaya ini adalah provinsinya. Kalau kotanya itu adalah Korintus.
kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Padahal zaman dulu, zamannya Paulus, ya, di Akaya ini hanya ada beberapa jemaat. Salah satunya adalah di Korintus ini, yang satunya adalah di Athena. Tapi Paulus ngomong gini, di seluruh Akaya. Paulus mau ngomong gini, sudah, kita hentikan pertikaian kita hentikan konflik kita. Ada sesuatu yang lebih besar di hadapan kita. Pelayanan ini harus sampai ke seluruh Akaya. Kalau misalnya kita berantem terus, berkonflik terus di sini, ya pekabaran Injil ini nggak bisa sampai seluruh Akaya. Ayo tinggalkan ego. Sama-sama kita membangun pelayanan ini sampai seluruh Akaya ini dimenangkan. Sampai seluruh Akaya ini menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Kadang-kadang kita enggak ya. Kita merasa ego kita lebih penting. Kita merasa kepentingan kita lebih penting. Tapi Paulus ngomong-ngomong gini, kita tinggalkan ego kita tinggalkan kepentingan kita. Ada sesuatu yang lebih besar, yaitu pekerjaan Tuhan harus sampai di seluruh Akaya. Egonya harus ditinggalkan. Ya. Yang tadinya berkonflik, ayo kita sama-sama saling memaafkan. Ya. Di seluruh Akaya ini, orang-orangnya harus menjadi semua orang kudus. Yang ketiga, ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita tinggalkan. Ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Fondasi kita sebagai umat Tuhan itu adalah kasih karunia. Si A punya kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Si B punya kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Fondasi kita adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Tujuan kita adalah damai sejahtera. Jadi kalau misalnya kita berkonflik dengan sesama, mari kita sama-sama tahu gini, saya harus mengejar damai sejahtera Tuhan. Kalau misalnya kita berkonflik, kira-kira enak gak? Saya rasa enggak ya. Saya rasa kita akan kehilangan damai sejahtera ya. Ketika kita berdoa ya, ada orang di samping kita yang kita nggak suka, itu doanya bisa buyar. Waduh, ada dia, ya opo ini. Yang asalnya nyanyi ya, yang asalnya kusuk ya, jadi waduh ini megel norek. Yang asalnya bahasa roh ya, ada dia jadi males ya. Saya rasa inilah yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita itu apa sih? Tujuan kita adalah mengejar damai sejahtera di dalam hidup kita. Kalau misalnya dengan berkonflik, ya, kita tidak damai sejahtera, maka mari kita tinggalkan konflik itu. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Apapun yang kita lakukan, ya, mari kita kejar damai sejahtera. Saya percaya ya, setiap orang Kristen ini bukan berarti harus bebas konflik. Kita punya pemikiran sendiri, orang lain punya pemikiran sendiri. Amsal 27 ayat 17 ngomong gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kadang-kadang ya, yang kita merasa berkonflik itu adalah sesuatu yang paling menonjol di dalam hidup kita. Contoh ya, saya suka misalnya ya, saya suka dipuji ya. Ketika saya melakukan sesuatu, dan saya tidak mendapat pujian, malah orang lain yang dipuji, maka biasanya saya tersinggung. Itu adalah bagian yang paling menonjol di dalam hidup saya. Ketika saya berkonflik dengan orang lain, ya terus menerus, ya, maka saya akan punya pikiran gini, oh iya ya, ternyata dipuji atau tidak dipuji juga biasa aja. Toh saya juga masih ada. Lama-lama dikikis. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau misalnya seseorang ini suka sekali tersinggung ya, dikabarin apa, dikasih tahu, suka tersinggung. Ya. Terus menerus seperti itu. Ya. Maka ya, ketika dia terus menerusan seperti ini ya, makin lama makin halus, maka makin lama itu gak tersinggungan. Ketika kita berkonflik dengan orang, sebetulnya ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang harus kita hancurkan, yang harus kita kikis. Bagian mana yang membuat kita tersinggung, itu yang harus kita kikis.
Bagian mana yang berkonflik dengan kita, maka itu yang harus kita kikis. Firman Tuhan ngomong gini, ya, jangan sampai ya, karena kita berkonflik dengan orang, ya, kita kehilangan damai sejahtera. Tadi kalau misalnya kita lihat ya di ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita mungkin bisa saja berkonflik dengan sesama pelayan, ya, sesama teman, karena satu lain hal. Tetapi yang membuat kita adalah orang-orang yang dewasa secara rohani adalah kita berani memaafkan, kita berani minta maaf, ya. Kita berani mengakui kesalahan kita. Mari kita kejar damai sejahtera. Ya. Karena apa? Paulus ngomong gini, semua orang kudus di Akaya ada sebuah pekerjaan yang lebih besar, ya, yang harusnya kita pikirkan, yang harusnya kita bayangkan terus. Kalau misalnya kita berkonflik dengan sesama pelayan, ya, maka pekerjaan Tuhan yang besar ini tidak akan sampai. Tidak akan selesai. Tetapi kalau misalnya kita bekerja sama, ya, saya percaya ya, bukan hanya Pasirian, Lumajang, kota-kota lain akan dijangkau oleh pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami belajar Tuhan untuk kami mengejar damai sejahtera Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mengejar damai sejahtera. Apabila Tuhan kami telah berkonflik dengan seseorang, ajar kami untuk kami saling memaafkan Tuhan. Ajar kami untuk kami mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, karena kami unity, karena kami bersatu Tuhan, maka pekerjaan Tuhan yang besar ini yang Kau percayakan di dalam hidup kami akan sampai Tuhan, sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Segala puji, segala hormat bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.